Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sekalian ya yang sudah berpartisipasi dalam hal ini adalah mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah ini adalah pengantar manajemen, yang dimana pengantar manajemen ini adalah yang menjadi dasar sebenarnya dalam manajemen itu sendiri. Jadi perlu teman-teman mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan juga barokah nanti dan ada manfaatnya dalam perkuliahan ini, insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian ya, perlu kiranya saya sedikit memperkenalkan diri saya ya, karena ini juga menjadi penting saya memperkenalkan diri biar teman-teman sekalian saling mengenal saya juga ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi nama saya Miftahul Arifin, SEMM. Saya anak Kangian tepatnya di Kepulauan Sana. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar nama pulau itu sendiri, tapi mungkin juga teman-teman ada yang tidak pernah datang ke pulau itu sendiri. Jadi itu asal saya ya. Kemudian pendidikan saya, S1 saya itu di Yogyakarta, lebih tepatnya di kampus UPN Veteran Yogyakarta, ya itu lebih tepatnya S1-nya saya di sana. Kemudian S2 saya juga di Yogyakarta, yaitu UPN Veteran Yogyakarta juga. Jadi S1 S2-nya saya berada di kampus yang sama di Yogyakarta lebih tepatnya gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bahkan buat semua orang ya, karena begitulah ilmu memang harus diberikan atau kita harus berbagi kepada siapapun dalam hal pengetahuan ini gitu ya, itu dianjurkan memang seperti itu. Oke, sedikit setelah saya memperkenalkan diri saya, perlu akhirnya saya menyampaikan apa yang akan saya jelaskan hari ini, gitu ya. Jadi ini ya tadi yang saya sampaikan, kita akan mencoba menjelaskan rencana pembelajaran semester. Jadi selama 1 semester ke depan ya, nanti ini yang akan menjadikan pedoman kita dalam proses belajar mengajarnya nanti gitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya nanti yang akan kita ikuti selama perkuliahan ini berlangsung gitu. Jadi teman-teman sekalian menjadi penting ini nantinya dibaca karena saya sudah mencoba untuk mengirim kepada kalian biar itu menjadi referensi kalian dan menjadi peta nanti bagaimana kalian ke depannya dalam proses belajar mengajar ini ya. Nah, ini juga ada email saya. Ini perlu juga email ini disimpan oleh teman-teman sekalian karena ini juga akan menjadi salah satu media kita nanti dalam proses belajar mengajarnya gitu ya. Misalkan ya, dalam pengiriman tugas, misalkan itu bisa menggunakan email atau nanti WhatsApp juga itu bisa bermanfaat ya. Sebagaimana kita sudah mencoba untuk membuat grup itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan coba saya jelaskan adalah kita akan masuk langsung kepada CPMK gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman ya ada yang belum tahu apa itu CPMK, itu mungkin ya, tapi perlu kiranya saya sedikit menjelaskan apa itu CPMK gitu ya. Jadi CPMK ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah teman-teman sekalian sudah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester, nanti teman-teman diharapkan memiliki kemampuan. Di antaranya kemampuan tersebut adalah yang pertama ada aspek sikap gitu ya. Jadi dalam aspek sikap ini mahasiswa diharapkan mampu mengelola dan mengatur dalam segi sikap dan kedisiplinan dalam lingkungannya.
menjadi penting teman-teman sekalian sikap ini ya dalam proses belajar mengajar, dalam apapun sifatnya, dalam kehidupan di masyarakat, dalam lingkungan kita dan lingkungan mana saja gitu. Itu menjadi penting sikap itu dan kedisiplinan itu, karena itu salah satu ciri orang sukses itu diantaranya adalah memiliki sikap dan kedisiplinan yang baik gitu. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek kemampuan kerja gitu ya. Jadi dalam hal ini yang diharapkan mahasiswa itu mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi baik secara fungsional maupun secara operasional serta aspek-aspek manajemen dalam kehidupan sosial gitu ya. Jadi tidak kemudian teman-teman ini pinter sendiri, kemudian bisa sendiri, tapi bagaimana dalam kehidupan sosialnya teman-teman sekalian ini bisa termanfaatkan atau bermanfaat buat orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga ada aspek pengetahuan. Ini juga menjadi penting ya, kenapa harus ada gitu ya, karena diharapkannya dalam pengetahuan mahasiswa itu mampu ya memahami konsep dasar teori dari perkembangan ilmu manajemen khususnya gitu ya. Ini beberapa aspek yang kita harapkan nantinya kaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah selama satu semester itu. Jadi ini yang diharapkan. Mudah-mudahan semua bisa tercapai apa yang kita harapkan itu. Kemudian selanjutnya ya kita akan membahas tentang deskripsi singkat mata kuliah atau deskripsi mata kuliah kita itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan yaitu mata kuliah ini akan menghantarkan mahasiswa menjelaskan serta membantu dalam memperluas pengetahuan tentang manajemen, baik dari sisi teorinya, baik dari sisi konsepnya, proses, teknik, dan mekanisme manajemen untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam penerapan konsep-konsep manajemen. Jadi deskripsi singkat ini teman-teman tidak hanya diharapkan dari sisi teorinya gitu ya, tapi dari sisi konsepnya. Makanya di situ juga ada prosesnya, ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, misalkan tekniknya bagaimana, mekanisme manajemen nantinya yang akan kita dapatkan dari pengantar manajemen ini. Jadi ini yang deskripsi singkatnya. Jadi bagaimana nanti mahasiswa dapat mengembangkan keterampilannya di situ. Jadi tidak serta-merta hanya teori, tapi juga yang diharapkan nantinya ada keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian asesmennya misalkan. Jadi asesmen kita itu diantaranya adalah etika. Gitu ya, penting ya, etika ini menjadi penting untuk kemudian bagaimana kita bersikap baik, punya sopan santun gitu ya, karena baik pun kita tidak cukup kalau tidak punya etika yang baik, yang cukup gitu ya. Makanya untuk apa misalkan kita berilmu tinggi tapi kita tidak punya etika gitu. Nah, nanti juga akan ada tugas teman-teman sekalian atau kuis ya. Kemudian kehadiran teman-teman sekalian, kemudian keaktifannya ketika diskusi, misalkan ketika tanya jawab misalkan, dan hal-hal yang sifatnya di situ ada interaksi. Nah, nanti juga akan ada ujian tulis. Nah, itu asesmen kita nantinya gitu ya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan ya, diantaranya adalah memahami tujuan pembelajaran pengantar manajemen. Kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan dan mempraktekkan konsep dasar manajemen. Jadi tidak hanya menjelaskan ya yang diharapkan, tapi teman-teman sekalian itu diharapkannya mampu mempraktekkan konsep dasar daripada manajemen itu sendiri. Nanti detail akan coba saya jelaskan sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga mampu menjelaskan dan memahami bagaimana manajer dalam kegiatan manajemen. Walaupun tidak jarang mahasiswa itu sulit membedakan antara manajer dan manajemen. Itu memang sedikit sulit, ada beberapa gitu ya, memang kesulitan dalam hal itu gitu ya. Makanya perlu nanti di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas bagaimana manajer dan kegiatan dalam manajemen itu sendiri.
Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan dan memahami perkembangan ilmu manajemen. Dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini nanti teman-teman akan dibuatkan kelompok, kemudian akan membahas tiap materi masing-masing yang akan dibahas itu. Jadi di situ teman-teman bisa melihat kalau kelompok satu misalkan materinya A, B, C. Nah ini nanti kemampuan yang diharapkan dalam setiap materi itu. Misalkan yang terakhir diantaranya adalah dapat menggunakan beberapa karakteristik dan tipe budaya serta membedakan solusi dari beberapa perbedaan supaya budaya dalam suatu organisasi. Itu diantaranya kemampuan-kemampuan yang diharapkan oleh kita dalam hal ini setelah mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Itu kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian materinya adalah materi pembelajarannya atau materi pokoknya diantaranya yang pertama ada konsep dasar manajemen bisnis ya. Penting sekali ini teman-teman ya, konsep dasar manajemen bisnis ini kita pahami. Kenapa? Karena di situ kita diajarkan bagaimana merencanakan. Jadi setiap mau melangkah, baik itu dalam konteks organisasi, dalam hal kehidupan, dalam hal kepribadian dan semacamnya, itu konsep dasar manajemen bisnis ini atau konsep dasar manajemen itu perlu kita miliki. Misalnya diantaranya adalah contohnya adalah perencanaan ya. Jadi setiap segala hal itu perlu direncanakan. Kenapa? Agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kenapa konsep dasar manajemen itu diperlukan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Jadi mengordinir gitu ya, bagaimana yang sumber daya yang kita miliki dikoordinir agar sesuai sebagaimana tupoksinya masing-masing gitu kan. Actuating juga. Nah, kemudian juga ada controlling nanti di situ gitu. Itu menurut Mikhat and Haq gitu ya. Jadi itu tetap harus dikontrol juga itu diantaranya di situ gitu ya. Nah, kemudian dalam kegiatan manajemen gitu ya. Ini perlu kenapa teman-teman tadi saya sampaikan karena tidak jarang teman-teman sekalian itu salah kadang-kala dalam menafsirkan manajer dan manajemen itu. Kadang diartikannya bisa sama gitu kan. Nah, nanti juga di pertemuan selanjutnya dalam ini pertemuan ketiga kita akan detail membahas tentang itu. Tapi gambaran umumnya sebentar sedikit atau saya sampaikan adalah bahwa manajer itu adalah subjek ya, subjek dari kegiatan manajemen. Artinya orang yang melaksanakan kegiatan dari manajemen itu sendiri itu. Kemudian juga ada perkembangan ilmu manajemen, ini materi diantaranya gitu ya. Perkembangan ilmu manajemen itu kan memang ada ya, ada istilahnya, ada ilmu manajemen klasik dan seterusnya itu. Itu tidak jarang kita harus paham itu dan kita harus mempelajari itu gitu. Kalau kita mau belajar tentang pengantar manajemen gitu. Kemudian selanjutnya ada lingkungan budaya organisasi, kemudian sampai yang terakhir ada juga mengelola budaya dan etika. Ini teman-teman sekalian nanti akan kita sesuaikan dengan kelompok masing-masing, siapa yang kebagian kelompok 2, 3 dan seterusnya. Itu nanti yang akan membahas sesuai dengan RPS ini gitu ya. Artinya kita sudah terstruktur insya Allah apa yang akan kita sampaikan itu. Ini materi pokoknya atau materi pembelajarannya kita diantaranya tadi gitu ya. Kemudian setelah materi pokok ini, bagaimana agar mahasiswa itu nantinya paham ya tentang apa yang kita sampaikan gitu ya, agar teman-teman mahasiswa ini nanti juga tidak hanya sekedar duduk diam dan mendengarkan. Nah, makanya di situ ada metode-metode juga nantinya yang akan diterapkan oleh kami, dalam ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini ya. Di antaranya adalah metode ceramah gitu ya. Jadi ceramah ini memang sering sudah kalian dengar ya, dalam artian dosennya menjelaskan gitu ya, bagaimana materi itu disampaikan secara detail ya, dari A sampai Z misalkan gitu ya. Dan
dengan apa? Misalkan bentuknya melalui lisan. Nah, di situ makanya teman-teman nanti dalam metode ceramah itu dia mahasiswanya mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh dosennya, dan nanti setelah dosennya menjelaskan juga ada bagian di mana mahasiswa juga menjelaskan materi tersebut kaitannya dengan bab-babnya masing-masing sebagaimana nanti pembagian kelompok itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita tidak hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah gitu ya. Jadi ada juga metode pembelajaran diskusi. Jadi teman-teman sekalian juga nanti akan ada diskusi di situ. Nah, makanya setelah presentasi, setelah saya juga ceramah gitu di situ ya. Jadi teman-teman diskusi di situ, tanya jawab gitu ya, diskusi apa yang kiranya mau disampaikan, apa yang kiranya belum paham, apakah misalkan teman-teman punya pendapat lain, ada referensi lain untuk kemudian bisa disampaikan di situ. Makanya diskusi itu adalah penting di situ. Kenapa penting? Karena memang dengan diskusi itu bisa merangsang kreativitas mahasiswa itu sendiri, baik dari sisi idenya, gagasannya, kemudian terobosan baru dalam pemecahan masalah. Itu diskusi itu perlu di situ dilakukan gitu. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran tanya jawab juga nanti di situ yang akan kita lakukan dalam menjelaskan materi itu sendiri. Misalkan ada tanya jawab antara saya dengan mahasiswa, kesulitan mahasiswa itu apa sih? Kemudian di situ ditanyakan. Mungkin waktu saya sampaikan materinya atau teman-teman yang presentasi menyampaikan materinya, ada yang tidak paham kemudian ditanyakan di situ. Saling mengerti, saling memahami dan saling mengikuti. Keterbukaan di situ. Makanya tanya jawab itu adalah menjadi salah satu juga metode yang harus dilakukan, karena dengan begitu maka di situ akan terang apa yang akan kita jelaskan dan mereka insya Allah bisa memahami gitu ya metode-metodenya. Jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan, tujuannya adalah teman-teman mahasiswa itu memahami dan bisa mengaplikasikan nanti apa yang kita pelajari secara bersama-sama ini gitu ya. Kemudian setelah kita bahas tentang metode, nah makanya kan bentuknya metode itu kan diantaranya ada, kita nanti akan pakai Google Meet ya bentuknya teman-teman sekalian ya, Google Meet juga bisa di situ, pakai Zoom diantaranya, WhatsApp dan seterusnya gitu ya. Cuma bentuknya nanti ada ceramah, diskusi seperti tadi yang saya sampaikan, ada tanya jawab, ada metode pembelajaran eksperimen, metode pembelajaran demonstrasi, misalkan itu menjadi penting kita terapkan dalam proses belajar mengajar agar kita semua saling paham gitu. Kemudian setelah materi pembelajaran, bagaimana sistem pembelajarannya misalkan. Nah, sistem pembelajarannya seperti apa kita nantinya. Nah, jadi sistem pembelajaran kita akan dilakukan secara daring, karena jadi diskusinya kita daring, tanya jawabnya juga kita daring. Beberapa metode yang kita terapkan tadi itu mungkin akan dilakukan secara daring. Tapi mudah-mudahan segera berakhir perkuliahan ini. Dalam hal ini maksudnya COVID yang kita tidak mau hadirkan ini cepat hilang dan segera pergi dalam dunia ini gitu ya. Jadi sistem pembelajaran kita nantinya akan daring sifatnya gitu, tanpa tatap muka secara langsung. Artinya apa gitu ya? Jadi kita akan menggunakan jaringan internet. Penting sekali teman-teman memiliki internet itu ya, karena pemerintah insya Allah sudah memberikan bantuan itu, termasuk kota belajar namanya gitu. Jadi bagaimanapun juga, sekalipun online saya dalam pembelajarannya, karena memang kondisinya, jadi saya tetap akan memastikan ya kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan. Tetap saya akan memastikan, jadi tidak kemudian karena daring saya maunya sendiri ya tidak, tapi tetap saya akan memastikan belajar mengajar ini tetap berjalan. Sekalipun antara saya dan mahasiswa saling berjauhan ya. Jadi inilah kita sebagai mahasiswa perlu mengikuti apa yang menjadi ketentuan daripada pemerintah itu sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun kita sebagai warga yang baik tidak boleh melanggar itu. Kemudian bentuk dan metode tadi ya sudah kita jelaskan, bentuk dan metode pembelajarannya tadi ya sudah saya jelaskan ketika saya membahas materi pokoknya. Di antaranya kan ada ceramah,
diskusi gitu ya. Ada beberapa metode tadi, metode demonstrasi dan seterusnya, metode eksperimen, diantara metode tanya jawab dan seterusnya. Itu yang akan nanti kita gunakan dalam kaitannya metodenya gitu ya. Nah, kemudian dalam metodenya pun kita bisa memakai makalah, misalkan diantaranya gitu. Makalah kita bisa pakai ya. Kemudian dalam mengkaji dan mensarikan artikel juga kita bisa menggunakan itu. Seperti misalkan kita bisa lihat di RPS. Nah, di situ diantaranya ada mengkaji dan mensarikan artikel misalkan. Kemudian membuat makalah diantaranya gitu. Nah, kemudian ada studi kasus dan kemudian ada resum juga. Nanti ini beberapa yang nantinya yang akan kita lakukan diantaranya. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa. Penting teman-teman sekalian, mahasiswa itu diberikan tugas ya, diberikan penugasan ya oleh dosennya yang diberikan kepada mahasiswa. Karena kenapa? Untuk memastikan bahwa mahasiswa itu memiliki pengalaman yang terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan. Kan kemampuan akhirnya tergantung tadi ya, ada 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Jadi diberikan tugas itu biar bisa sesuai sebagaimana yang diharapkan, dalam hal ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Di antaranya misalkan saya nanti akan memberikan makalah gitu ya, biar bisa diharapkan, artinya biar sesuai sebagaimana yang diharapkan. Jadi nanti saya akan ngasih makalah, ngasih studi kasus, ngasih review jurnal, kemudian juga saya akan ngasih resume di situ. Nah, kemudian bagaimana kriteria penilaiannya atau indikatornya gitu ya. Jadi kriteria penilaiannya misalkan atau bentuknya, kalau bentuknya kita bisa diskusi ya, bisa membuat makalah ya. Kriterianya bisa dilihat dari misalkan kalau membuat makalah dilihat dari grade sistematikanya ya, bisa lihat dari kontennya, bisa dilihat dari analisisnya, bisa lihat dari referensinya, indikatornya dan semacamnya. Kemudian kalau kita membuat artikel review juga kita bisa melihat dari ketepatan, kesesuaian, dan sistematikanya. Kemudian indikator masing-masing juga begitu. Nah, kemudian kalau studi kasus, nah kita mencoba tes uraian, tertutup, atau ketepatan dalam menjelaskan. Itu yang nantinya. Nah, kalau saya contohkan tadi ada makalah, mengkaji dan mencarikan artikel review, studi kasus, kemudian juga ada resume. Nah, kemudian juga di situ ada indikator penilaiannya ya. Jadi indikator penilaiannya itu ada beberapa poin ya. Kalau sangat tepat itu saya kasih poin 4, kalau tepat itu saya kasih poin 3, kalau cukup itu saya kasih poin 2, kalau salah itu saya kasih poin 1. Ini berlaku buat semua tadi ya, pengalaman belajar mahasiswa itu atau beberapa metode-metode yang akan saya lakukan itu. Nah, ini indikator penilaiannya tepat, sangat tepat, tepat, cukup, dan salah. Itu poinnya 4, 3, 2, 1. Itu nanti teman-teman bisa diperhatikan itu. Kemudian bobot ya. Jadi bobot ini, nah ini ada di sini ada 2,5%, ada 2,5% di setiap pertemuan ya. Ada bobotnya masing-masing teman-teman sekalian. Setiap pertemuan itu ada bobotnya masing-masing ya, 2,50%, 2,5%, kemudian juga ada 5%. Itu sesuai dengan bobot nanti yang akan kita sampaikan. Kerumitan dalam pembelajarannya. Apanya yang dinilai ya dari bobot ini diantaranya adalah diskusinya, kemudian tugas-tugasnya tadi studi kasus, ada resume, ada makalah, ada artikel review gitu ya. Kemudian juga ada UTS gitu. Jadi bobot ini adalah merupakan akumulasi dari tes yang dirancang setiap kemampuan akhir yang diharapkan dan tugas serta bobot UTS maupun UAS di situ. Jadi kita bisa melihatnya nanti dari RPPS ini secara detail. Teman-teman sekalian kan sudah saya bagikan, nanti tinggal dibaca lagi, tinggal dicek lagi, tinggal disesuaikan dan kita ikuti ketentuan-ketentuan tersebut gitu ya. Itu beberapa teman-teman sekalian, nanti akan ada UTS ya di pertemuan ke-8, di pertemuan ke-16, setelah pertemuan 15 nanti kita juga akan UAS. Nah, itu juga ada bobot nilainya ada 30, UAS-nya, UTS-nya juga ada 20 dan setiap yang dirancang dalam hal ini adalah kemampuan akhir. Nah, di situ ada poin-poinnya 2,5, 5%. Nah, teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut. Kemudian ada referensi teman-teman sekalian ya. Jadi referensi utama teman-teman bisa membaca bukunya Ermi, Tisnawati Sule, Aku Muniawan, Saifullah, Pengantar Manajemen,
Renada Media Jakarta. Kemudian bisa juga membaca Subekti Raudatullah dan Muhammad Jauhar Pengantar Manajemen Prestasi Pustaka Jakarta. Nah, ada juga referensi pendukung teman-teman sekalian ya, ada Robin, ada Peter Drucker ke manajemen dan semacamnya itu. Ini nanti beberapa referensi. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, nanti kita bisa yang tidak punya bukunya untuk beli atau tidak punya uang untuk beli, kita bisa pinjam ke perpustakaan. Jadi beberapa teman-teman yang mampu membeli silahkan membeli. Kemudian juga bisa pinjam ke saya, insya Allah bisa saya berikan kalau yang saya ada gitu. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan semua secara detail sebagaimana yang diharapkan, nah sekarang mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman sebelum ini ditutup perlu bertanya apa yang tadi saya jelaskan, biar teman-teman sekalian paham ya, teman-teman sekalian tidak bingung dalam membaca atau mengertikan apa yang dimaksud dengan RVS ini. Karena ini yang akan kita jalankan selama 1 semester. Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya, monggo silakan. Silakan langsung yang mau tanya, monggo. Saya Pak. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Zuria ingin bertanya, dalam metode rencana pembelajaran ini, apakah akan ada perubahan rencana jika suatu hari nanti kami mengalami masalah-masalah yang memang sangat sulit untuk dimengerti, atau akan tetap pada rencana awal, Bapak? Oke, baik. Ini rencana awal kita seperti ini. Jadi, apakah nanti bisa berubah metode ini ketika kemudian ada sesuatu atau kondisi yang memungkinkan? Baik, betul sekali pertanyaannya. Nanti kita akan menyesuaikan ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang nantinya akan kita kerjakan, tapi tidak bersifat paten kalau kemudian kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita tetap akan loose dalam artian mengikuti bagaimana situasinya pada saat di mana waktu belajar itu sendiri. Jadi itu boleh Mbak Zulfa, nanti kita akan menyesuaikan gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Tapi paling tidak Mbak Zulfa juga harus memperhatikan dulu, dibaca dulu. Ini nanti sebagai landasan kita dalam proses pembelajaran selama 1 semester itu. Kondisional sifatnya nanti itu, lihat situasinya, bisa juga metodenya disesuaikan gitu. Ya Mbak Zulfa. Mungkin ada yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa. Saya ingin bertanya, apa kira-kira ekspektasi terbesar Bapak terhadap mahasiswa di luar dari prosedur yang sudah Bapak jelaskan? Oke, baik. Sebenarnya ekspektasi saya sebagaimana CPMK tadi ya, harapan saya sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar paham tentang pengetahuan manajemen itu, tapi bagaimana teman-teman ini bisa bermanfaat di luaran sana. Dalam hal ini adalah menerapkan manajemen itu sendiri gitu ya. Makanya dalam CPMK ini saya menjelaskan bahwa mahasiswa itu tidak hanya sekedar paham tentang pengetahuan, tapi juga paling tidak paham tentang bagaimana bersikap, bagaimana mampu menjaga kedisiplinan gitu ya. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya di luar daripada misalkan yang kita pelajari. Jadi ketika bermasyarakat teman-teman bisa tetap disiplin. Ketika sudah mulai bekerja tetap bisa disiplin, bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana saudara-saudara ini bekerja dan seterusnya. Kemudian sikap itu juga menjadi penting itu ya, selepas kita memiliki pengetahuan itu. Jadi tidak kemudian pengetahuan itu menjadi salah satu tolak ukur kita akan menjadi berhasil, tapi harus ada disiplinnya kemudian sikapnya. Itu kalau ekspektasi atau harapan saya yang dimana saya berharap teman-teman mahasiswa itu dari sisi aspek sikapnya, aspek kemampuan kerja dan aspek pengetahuannya bisa diterapkan nanti di masyarakat. Itu ya. Baik Pak. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih buat waktunya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan diskusi lebih panjang sesuai dengan materi dan tugas-tugas yang akan saya berikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan ada manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Dalam hal ini adalah RPS kita, ya. Sukses buat kita semua, saya, semua kalian semua, dan diberikan kesehatan insya Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi, lebih dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.